Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Alhamdulillah, ana bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah menyampaikan ana ke masjid ini, Masjid Imam Bukhari ya, atau Imam Syafi'i, lupa, Imam Bukhari. Dan ini awal ana berbagi sharing ilmu kita, Masya Allah, di Duma ini. Wa illa beberapa kali ana lewat-lewat aja gitu. Tapi ana bersyukur di sini, dan alhamdulillah beberapa juga ana jumpa dengan tadi Ustadz Suryadi, Masya Allah, sama-sama dari SCDI juga. Terus ada kawan Abi ana juga, Masya Allah. Ana nggak nyangka juga, Masya Allah. Rupanya bumi ini apa? Sempit. Ayo, Masya Allah. Yang ana harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan majelis kita majelis yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla dan penuh rahmat. Dan ana mohon maaf Pak, telat karena ana itu 6 jam delay. 6 jam. Jadi ana mohon maaf banget, memang capek-capek kita, tapi itulah namanya kita itu saling dakwah. Antum tahu kalau perjuangan Nabi dakwah, wallah antum akan malu dengan posisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sakit. Wallah Nabi sakit sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika meriang, Nabi ngomong kepada Khadijah, "Zammiluni, zammiluni." Selimuti saya, selimuti saya. Faktanya lagi istirahat Nabi kita Muhammad SAW meriang, beliau istirahat rehat bentar aja, dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah? Ya ayyuhal muddathir. Setelahnya, wahai orang apa? Berselimut. Kum, bangun kau. Fa'anzir da'wah, da'wah. Syuh, lagi sakit, disuruh untuk apa? Dakwah. Kita nih kadang-kadang sehat walafiat, umur Allah kasih panjang, hujan sikit nggak mau kajian. Wallah musibah. Antum punya motor, punya mantel hujan atau jas hujan, punya payung, ini semua tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Akan ditanya, apalagi punya kendaraan mobilnya, alasannya nggak kajian gara-gara apa? Hujan. Allah, antum hujah apa yang akan kita sampaikan di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Memang capek. Anak tanya, Ustaz, antum mau istirahat dulu? Enggak, langsung bismillah. Kita selesaikan, mudah-mudahan Allah SWT berkahi perjumpaan kita. Taib. Di sini waktu anak sangat singkat banget gitu ya. Dan anak akan membahas di sini tentang sebuah tema jatuh setelah terangkat. Taib. Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat sebagian manusia, tapi dengan hikmahnya Allah, Allah juga bisa jatuhkan manusia tersebut. Terserah Allah Azza wa Jalla. Karena yang memiliki kerajaan langit dan bumi hanya siapa? Allah. Allah katakan dalam Al-Quran Al-Karim, Qulillahumma malikal mulk. Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah, malikal mulk, raja dari segala raja. Tu'til mulka man tasha. Engkau berikan kerajaan untuk orang-orang yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau cabut juga terserah engkau. Jadi kadang-kadang kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, na'am. Tapi ketika diangkat oleh Allah, itu hakikatnya ujian. Apakah kita bersyukur ataukah tidak? Allah kasih nikmat semisal jabatan, Allah kasih nikmat ilmu, Allah kasih nikmat harta. Ini kan diangkat nih oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi faktanya jatuh dari tempat yang tinggi jauh lebih sakit dibandingkan jatuh dari tempat yang apa? Rendah. Ini ditinggikan dalam posisi apa? Fitnah dari Allah Azza wa Jalla. Makanya bisa nggak kita bersyukur? Nggak usah jauh-jauh. Nabi Sulaiman alaihi salam ketika ditinggikan oleh Allah Azza wa Jalla, semua tunduk untuk Sulaiman. Hewan-hewannya tunduk, manusianya tunduk, jin-jinnya tunduk, semua tunduk untuk Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi.
Ini semua datangnya dari kemuliaan Allah Azza wa Jal. Liyabluwani, agar Allah nguji saya. Ashkur am akfur. Ketika ditinggikan oleh Allah, apakah saya bersyukur atau saya apa? Kufur. Sekarang banyak orang-orang dikasih jabatan oleh Allah Azza wa Jal, dikasih kekayaan. Pak, gak usah Pak ya, gak usah jauh-jauh. Anak itu udah banyak dapat cerita. Entah kenapa tiba-tiba rezeki anak itu lapang aja. Dengan umur anak yang segini, Allah mudahkan rezekinya, Allah lapangkan. Anak bilang, antum harus banyak-banyak ngingat ucapan Nabi Sulaiman. Hadza min fadli Rabbi. Katakan ini datangnya dari Allah Azza wa Jal. Liyabluwani, untuk nguji saya. Ashkuru am akfur. Apakah saya bersyukur ataukah saya kufur? Faktanya, betapa banyak manusia-manusia Allah rendahkan, Allah jatuhkan, yang dulunya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kufur nikmat itu mengundang azab. Betapa banyak manusia-manusia jatuh setelah mereka kufur akan apa? Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana yang Allah firmankan, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika ditinggikan oleh Allah, dikasih nikmat, tapi kalian malah kufur, azab saya sangat pedih. Baik, ana enggak akan berbicara pertama kali tentang mereka-mereka yang awam, la. Ana mulai dari mereka para ulama yang Allah kasih ilmu. Dan kita tahu orang yang harusnya paling dekat dengan Allah adalah apa? Orang yang paling banyak ilmunya. Ditinggikan oleh Allah, ditinggikan. Tapi betapa banyak jatuhnya ahli ilmu sebabnya fitnah, ujian. Dia merasa sombong dengan keilmuannya, dan bahkan betapa banyak mereka-mereka itu jatuh di tengah jalan dakwah, dan bahkan melenceng jauh dari apa? Ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, ana ambil contoh. Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar Nabi kita Muhammad sallallahu membacakan sebuah kisah. Allah firmankan dalam Al-Qur'an Karim, "Watsulu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina." Wahai Muhammad, bacakanlah untuk mereka tentang seseorang, atainahu ayatina, kami berikan untuk dia ayat-ayat kami. Hafal ayat-ayat Allah, faham isinya, dan seterusnya. Ternyata apa? Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Justru ujung-ujungnya dia mengikuti hawa nafsunya. Dia condong ke dunianya. Wattaba' hawa, dia ngikuti, ngekor hawa nafsu terus, ngekor hawa nafsu terus. Dan betapa banyak sekarang mereka-mereka alim, pendapatnya bisa dibeli. Ustaz, antum kami undangnya, tapi jangan bicara syirik. Masya Allah. Sekarang orang-orang itu ucapannya bisa dibeli, fatwanya bisa apa? Dibeli. Wallah dunia ya ikhwah. Dan ini bukan sekali kejadian, dua kali kejadian, hampir sering kejadian di mana-mana. Dibeli fatwa mereka. Dan antum nggak usah jauh-jauh, ada mufti Australia lulusan Mesir, mufti Australia, doktor. Apa kata dia? Khamar halal. Khamar, apa kata dia? Halal. Di YouTube juga ada. Selama nggak mabuk. Itu kata dia, fatwanya leneh muncul. Ini betapa banyak orang-orang, apa kata Allah, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami berkehendak, kami tinggikan dia dengan ilmunya. Tapi bukan malah Allah tinggikan, justru malah Allah apa? Jatuhkan. Sebabnya karena ngikuti hawa nafsu, mencari dunia. Dan gak usah jauh-jauh, lihat Qarun. Antum kira Qarun orang awam yang cuman berbisnis sebagaimana orang ikhwan-ikhwan bisnis? Oh enggak. Qarun tu ulama, Qarun tu alim, hafizat Taurah, hafal Taurat, wa ma unzila ala Musa, dan apa yang diturunkan untuk Nabi Musa, hafal dia. Tapi ternyata kesombongan, ilmu yang dia miliki membawa dia kepada kesombongan.
Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa mendapatkan fulus yang banyak, harta yang banyak, melimpah ruah, sebabnya karena apa? Ilmin indi, ilmu saya yang banyak, akal saya yang cerdas. Pak, Masya Allah, kekayaan kita itu enggak seperti kekayaannya apa? Qarun. Qarun itu satu kunci pembendaharaannya, ya, gudangnya itu sampai digotong. Lah kita tinggal dipencet aja. Dan pembendaharaan kita itu paling emas disimpan di brankas itu loh, Masya Allah. Kalau Qarun emasnya itu satu gudang, gudang semua isi punya siapa? Qarun. Tapi apa kata Allah Azza wa Jalla? Fakasafna bihi wa bidarihil ard. Kami timbun Qarun bersama istananya di bawah tanah. Yang awalnya tinggi jadi apa? Di bawah. Sebabnya apa? Kesombongan. Makanya ya ikhwah, betapa banyak mereka-mereka yang mendustakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya nikmat yang Allah kasih enggak digunakan pada tempatnya. Akhirnya Allah jatuhkan. Contoh ulama, para alim takut banget untuk nyampaikan al-haq. Ulama zaman dahulu, ulama salaf kita zaman dahulu, kita tengok sekarang bagaimana Imam Ahmad ibn Hanbal dicambuk, bagaimana kondisi Imam Abu Hanifah dicambuk karena nggak mau jadi qadhi, siap untuk dicambuk. Kita sekarang wallah takut dari hinaan manusia, takut dari celaan manusia. Sekarang dakwah di sosial media dihina, udah sakit hati nangis, akhirnya nggak mau lagi dakwah. Baru dibilang Wahabi udah nangis, baru dibilang apa? Wahabi, udah sakit hati Ustaz, anda nggak tahan Ustaz. Antum terus ngapain ngaji? Antum ngaji untuk apa? Berdakwah. Ya ikhwah, memang ucapan manusia ini ada kalanya harus kita itu taghaful, tajahul, pura-pura enggak tahu. Orang mau hinakan kita, fadhon, Pak, enggak akan ada habisnya itu. Daripada kita diam, diancam oleh apa? Oleh Allah Azza wa Jalla. Dan bahkan disebutkan orang-orang yang enggak mau menyampaikan ilmu takut. Yang awalnya nikmat Allah harus disampaikan, malah dia enggak sampaikan. Apa kata Allah? Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan untuk dia minal bayyinati wal huda, berupa penjelasan dan petunjuk. Kalau disembunyikan, enggak disampaikan kepada umat, ulaika yal'anuhumullah. Mereka ini balasannya akan dilaknat oleh siapa? Allah Azza wa Jalla. Allah akan hinakan mereka-mereka yang awalnya punya ilmu banyak tapi enggak mau nyampaikan, disembunyikan aja. Makanya ana jumpa beberapa kawan seperjuangan gitu ya. Udah kuliah, mondok juga 6 tahun, disuruh khutbah pun enggak mau. Ana wallah ajib amrukum. Ana itu aneh dengan manusia-manusia kayak gitu. Untuk apa dia belajar? Toh ujung-ujungnya untuk menyembunyikan apa? Firman Allah, untuk menyembunyikan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallah ini amanah. Kalau seandainya amanah itu enggak ada di pundak kita, enggak akan dakwah kita ya. Wallah capek dakwah itu. Hinaan psikis kena, fisik juga kena. Ustadz itu fisiknya harus kuat. Ninggalkan istrinya, dia harus ninggalkan fulus di situ. Nggak bisa dia. Dia harus nyari maisha, dia harus berdagang. Itu kalau ustadz istrinya cuma 1. Faktanya banyak nggak ustadz 2 istrinya? Banyak. Fisiknya capek, psikisnya capek, tapi memang itu beban dakwah. Sekarang harusnya estafet berganti. Yang anak-anak muda ini sekarang anak nggak mau dah. Wallahi ya ikhwah, anak-anak kita yang seperti itu nggak mau berdakwah, awalnya Allah angkat, bisa jadi Allah akan apa? Timbun, susah untuk bergerak. Mereka ini yang diharapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan sampai kita menjadi mereka-mereka yang nggak gunakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Udah dikasih ilmu, harusnya disampaikan, malah nggak mau disampaikan. Alasan malulah, alasan apalah. Sebenarnya Masya Allah, kita tuh
bisa mempelajari, oh gimana cara nggak malu berbicara di halayak ramai, itu ada. Pak, antum nggak usah belajar public speaking, nggak usah dari orang-orang barat. Kalau antum mau belajar public speaking, orator terbaik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi itu bisa narik perhatian umat beliau dengan ucapan beliau ketika hari Jumat. Pak, Nabi khutbah Jumat tuh nggak ada yang tidur. Coba kita jamaahnya doanya sebelum khutbah bismikallahumma amutu. Jadi tempat tidur, masya Allah. Dan bahkan tempat tidur yang paling nyaman dan waktu yang paling enak di masjid ketika hari Jumat. Imam khatib belum ngomong amma ba'du, udah ngorok. Udah apa? Ngorok. Itu terjadi ya ikhwah. Dan ini makanya kita bisa, malu bisa dihilangkan caranya. Ada cara-cara. Antum belajar kitab-kitab hadis itu menjelaskan bagaimana Nabi berbicara dan bagaimana Nabi berkomunikasi, itu bagus banget. Dan itu yang paling terbaik. Antum nggak usah belajar dari barat A, B, fulan A, fulan B, nggak usah. Cukup dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang perlu kita ketahui adalah ilmu ini jangan sampai menjadi hujjah yang menjatuhkan diri kita. Betapa banyak manusia-manusia yang diazab oleh Allah Azza wa Jal sebabnya ilmu. Dan bahkan kata Nabi SAW, awal man tusa'ar bihimun nar, orang pertama yang dibakar oleh api neraka, bahkan tusa'ar bihim, itu dia jadi bahan bakar ya, bukan dia dibakar. Tusa'ar bihim, api dinyalakan itu pakai tubuh dia. Antum tahu Pak, kalau antum pernah masak kan lemak, semisal masak daging, muncul nggak minyaknya itu? Itulah bahan bakarnya. Tubuh mereka alim, tapi ternyata ilmunya jadi hujjah yang menindas dia, yang menggugat dia. Makanya akhirnya seorang penyair disebutkan dalam matan Az-Zubat, wa alimun bi'ilmihi lam ya'malan. Orang alim dengan ilmunya dia enggak beramal, mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Dia akan diadab sebelum para penyembah patung. Dan terbukti wallahi ya ikhwah sahih. Makanya ilmu ini itu dipakai untuk disampaikan dan diamalkan. Sekarang betapa banyak manusia na'udzubillah itu mudah banget ngomong tapi sulit banget apa? Mengamalkan. Sekarang ini ya Allahu Akbar, kita kalau lihat postingan orang tuh gampang banget posting, tapi belum tentu dia mengamalkan apa yang dia posting. Itu akan menjadi hujjah atas dia pada hari kiamat nanti. Dan bahkan diadab sebelum menyembah berhala. Mereka yang pertama. Jadi kita jangan sampai emak-emaknya juga jangan sampai menjadi orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu yang dia dapatkan. Hatta yang muda-muda juga sama. Sekarang nyuruh orang pandai kali gitu, Masya Allah. Nak ngaji TPA, emaknya nonton sinetron. Dan sinetron ana nggak tahu Pak ya, Masya Allah. Setahu ana umat Islam tuh rusak itu sebabnya memang hiburan sudah. Emak-emaknya sinetron, bapak-bapaknya ini dracin. Drama apa? Cina. Emak-emak sinetron dulu, ana masih ingat dulu rusaknya orang-orang yang habis waktunya. Dulu ada sinetron tuh sampai bertahun-tahun tak habis-habis, Tersanjung. Redup tersanjung, terbitlah Cinta Fitri. Ana sampai mikir, Cinta Fitri, ana awal ketika mondok itu pas pulang, masih ada aja. Tahun depan masuk agenda pondok, pulang lagi Ramadan, lah masih ada aja ini orang. Sampai udah hijrah baru habis. Sampai orangnya udah hijrah baru selesai. Ini nunjukkan betapa banyak mereka nyuruh orang tuh pinter banget. Nah ngaji, bapaknya mancing ikan, anaknya suruh ngaji. Gimana? Wallah ya ikhwah, aib.
aib bagi kita. Makanya antum kalau nyuruh anak sholat, Pak, didik anak tuh nggak usah capek-capek. Sholat, nggak usah. Antum tahu kaifa yurabbi salaf abna'ahum? Gimana para ulama salaf mendidik anak-anak mereka ala sholat, untuk sholat? Gampang, kasih contoh. Nggak, Pak. Anak kita sekarang, na'udzubillah, itu kapan main game, azan, sholat dulu, nangis dia. Betapa banyak anak-anak sekarang kayak gitu sekarang posisinya. Tapi jarang mereka nangis ketika ketinggalan apa? Sholat. Sebenarnya itu tergantung anak ini pendidikan bapak dan emaknya. Wallah sahih ya ikhwan. Makanya lihat Imam Ahmad ibn Hanbal. Ketika Imam Ahmad ibn Hanbal mau belajar nuntut ilmu, apa kata Imam Ahmad? Kanat ummi tulbisuni al-imamata wa ana atlubul hadis. Ibu saya, maksudnya umminya Imam Ahmad, ibu saya yang makaikan saya imamah dalam posisi saya mau belajar hadis. Sekarang betapa banyak bapak-bapak atau ibu-ibu yang makaikan peci. Ayo pakai kuku, sholat dulu kita, bismillah. Banyaknya enggak dibiarkan gitu aja. Akhirnya terbentuk pola pinter nyuruh tapi nggak pinter apa? Ngamalkan gitu loh. Sia-sia akhirnya. Dan ini akhirnya Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Quran itu hujjah yang membela engkau atau hujjah yang menuntut engkau. Di pengadilan nanti pada hari kiamat itu maliki yaumiddin. Allah itu adalah raja di hari pengadilan nanti. Na'udzubillah, banyak mereka-mereka yang sengsara. Jadi kalau kita pengadilan dunia itu kan ada namanya pengacara yang bela kita, ada juga jaksa penuntut umum yang nuntut kita. Quran ini bisa jadi yang bela kita, atau Quran ini bisa jadi apa? Gugat kita. Dan itu sesuai fakta dengan apa pribadi kita. Kalau ternyata kita bisa amalkan itu dan kita bisa dakwahkan, maka Al-Qur'anu hujjatun lana. Quran itu hujjah yang membela kita. Atau kalau nggak bisa, maka dialah hujjah yang akan apa? Menghabisi kita. Tapi isya jam berapa ini? Anda takut kelewatan jam berapa? 3 menit lagi, 6. Taib itu yang perlu kita ketahui. Kemudian betapa banyak para ulama yang dia itu Allah jatuhkan sebabnya apa? Kehilangan hikmah, sikap bijaksana. Tidak usah jauh-jauh. Dulu Abu Jahal ini apa sih terjemahannya? Bapak apa? Kejahilan, bapak kebodohan gitu loh. Dulu Abu Jahal itu adalah Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Bapak bijaksana. Kalau ada orang bertikai, yang paling bijaksana keputusannya Abul Hakam, Abu Jahal itu. Tapi faktanya ketika datang Nabi kita Muhammad SAW, dia ngikuti syahwat dia, dan bahkan dia dudukkan akal dia di atas ilmu dia. Ujung-ujungnya bukan jadi Abul Hakam, tapi Abu Jahal. Allah jatuhkan. Mati hatinya, kalah dengan akal dia, logika dia. Ini sebagaimana disebut oleh Hasan Al-Basri dalam Syiar A'lamin Nubala. Dia mengatakan uqubatul alim mautul qalbi. Hukuman orang yang berilmu itu dengan diwafatkan, dimatikan apa? Hatinya. Dan kalau ternyata udah mati hatinya, sudah dia akan hobi untuk ngejar dunia. Sekarang betapa banyak mereka rusak akalnya, ulama alim rusak akalnya, sebabnya hawa nafsu syahwat. Pak, ulama al-hadis di zamannya bisa rusak sebabnya apa? Istrinya. Dan ustadz di zaman sekarang bisa rusak sebabnya apa? Istrinya. Antum jangan main-main sama istri. Istri itu betul lemah fisiknya, lemah akalnya. Tapi betapa banyak laki-laki yang sempurna akalnya rusak sebabnya siapa? Istri. Hatta tingkat derajatnya ustadz, yang halal bisa, yang haram bisa jadi apa? Halal sama dia. Sebabnya apa? Istrinya rusak akalnya. Anda nggak usah jauh-jauh, Pak. Anda ambil contoh ringkas saja. Masya Allah. Ucapan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau katakan, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din."
Wanita-wanita itu naqisati aqlin, lemah akalnya, wadin, lemah apa? Agamanya. Tapi apa kata beliau? Azhab li lubbir rajul al-hazim min ihdakunna. Tapi dia bisa menghilangkan akal yang paling sempurna dari laki-laki kalian. Wanita lemah akalnya tapi bisa apa? Dicongkel-congkel, di obrak-abrik isi apa? Pola laki-laki yang sempurna. Rusak apa? Tidak usah jauh-jauh. Betapa banyak laki-laki bisa jadi bakhil, mau ngasih hadiah pun ke ummahnya dihalang oleh siapa? Istri. Laki-laki mau wakaf, laki-laki mau sedekah dihalang oleh siapa? Istri. Bahkan hampir kebanyakan sekarang rusak pola laki-laki sebabnya istri. Mereka punya kaidah yang baru. Harta suami, harta istri, harta. Oh, masya Allah, ibu-ibu ngaku kan? Masya Allah. Ayo, harta suami, harta istri. Ini pola dari siapa ini? Harta istri. Sampai akhirnya seorang suami susah untuk sedekah, susah ngasih hadiah. Pak, betapa banyak laki-laki yang udah terbawa pola kayak gitu. Isya. Taib, Isya dulu, kita lanjut kembali Isya. Fadhal. Adzan dulu, fadhal. Salat dulu atau gimana nih? Oh, salat dulu. Naam, taib. Ana cukupkan sampai sini, kurang lebih anu maaf. Wa sallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Jadi disebutkan para ulama pemilik ilmu itu bisa jatuh, hilang hikmahnya, sebabnya ketika mereka lebih dahulukan syahwatnya dibandingkan apa? Ilmunya. Akhirnya jatuh, naam jatuh. Dan seorang ulama ahlul hadis, termasuk ahadu ruwatil ahadits al-masyhurin, perawi hadis yang terkenal yang bernama Imran ibn Hittan. Ini Imran ibn Hittan, ini al-hadis. Tiba-tiba dia dikabarkan tentang salah seorang wanita, cantik dia, masya Allah. Tapi apa? Haruriyah, Kharijiyah, memiliki pemahaman apa? Khawarij. Kemudian Imran ibn Hittan itu berharap ingin menikahi ini akhwat, wanita. Dinasihati oleh kawan-kawannya, jangan. Dia ini pemikirannya A, B, C, dan D. Takutnya dia terbawa oleh istrinya. Apa kata dia? Enggak. La'alli arudduha kama kanat. Aku akan kembalikan dia kepada pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan dia yang mewarnai, tapi justru diwarnai. Allah, wanita, ulama aja bisa hilang akalnya gara-gara dahulukan ini nikah sama ni akhwat. Fasara kharijiyan wa ta'athara biha. Akhirnya dia jadi laki-laki khariji, dan bahkan disebutkan dia ini memuji dalam syairnya Abdurrahman, pembunuh siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dipuji oleh Imran ibn Hittan sebab istrinya. Awalnya Allah angkat dengan apa? Keilmuan dia dalam hadis. Di akhir hayatnya Allah hinakan dia, Allah rendahkan dia karena dahulukan nikah dengan salah seorang wanita yang ternyata wanita ini enggak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pola ini akan terus ada ila akhir zaman, sampai akhir apa? Zaman, sampai hari kiamat akan terus ada orang-orang seperti itu. Berani nikahin wanita-wanita yang menentang syariat Allah, dan ternyata faktanya dia nggak bisa ngubah apa-apa, nggak bisa. Tadi nggak, itu tingkat ulama ya, apalagi awam lagi gampang banget disetir oleh siapa? Istri. Kalau nggak bertakwa, kalau dia nggak bertakwa kepada siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Na'am, wallahu alam bishawab. Ini yang pertama, jatuhnya pemilik apa? Pemilik ilmu. Yang kedua, jatuhnya pemilik harta. Fitnah kekayaan, ujian. Taib. Kita tahu Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala itu membenci sikap bukhul ataupun syuh. Sikap syuh ini medit gara-gara apa? Tamak, rakus. Bahasa kita itu afwan, congok. Pengen banget dunia. Bahkan yang kotor pun dikejar, na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Yang haram pun dikejar sama dia. Tahu nih duit haram masih ditilap sama dia. Saking hausnya dia. Dan antum gak usah bicara jauh-jauh di negara kita. Betapa banyak yang Allah muliakan dengan jabatannya, tapi ternyata dengan cara itu dia hinakan diri dia. Dia jatuhkan diri dia. Muncul manusia-manusia koruptor 271 triliun. Bahkan sampai terakhir tuh 1 kuadriliun. 1 kuadriliun tuh berapa triliun? 1000 lah. Itu 7 turunan cukup kali. Gaji kita UMR di sini berapa? Di Duma ini UMK-nya berapa? 4 juta. Tinggi juga sini ya. Iya, sawit semua isi. Ya, tinggi di sini. Boleh lah sini, Masya Allah. Taib, antum bagikan aja dari 1000 triliun tadi, 4 juta. Untuk berapa tahun tuh bisa gitu. Dan untuk berapa turunan kita mungkin bisa. 7 turunan pun masih bisa. Tapi apa yang terjadi? Dia ini bakhil. Dia ini medit orang-orang kaya. Bukan kaya gara-gara diri dia. Antum jangan pede banget kaya kita karena diri kita enggak. Rezeki Allah Azza wa Jal. Ketika Allah angkat dan dia bakhil, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Thalathun muhlikat. Ada 3 hal yang membinasakan umat manusia. Yang pertama disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syuhun muta'. Bakhil yang terus diikuti, bakhil yang terus ditaati. Na'udzubillah. Makanya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wattaqus syuh. Hati-hati kalian dari kebakhilan. Dia udah kaya, tapi nggak mau berbagi. Banyak nggak orang kaya nggak mau zakat? Banyak banget. Susah banget, Masya Allah. Banyak. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum, kata Nabi. Karena yang namanya kebakhilan membinasakan, menghancurkan, menenggelamkan orang-orang sebelum kalian. Ditenggelamkan, dijatuhkan oleh apa? Kebakhilan yang dia miliki. Makanya harta ini ya ikhwah istidraj. Kalau seandainya kita merasa oh kayaknya enggak kok, enggak ngasih enggak apa-apa, enggak zakat enggak apa-apa, enggak sedekah enggak apa-apa, tengoklah suatu saat nanti ada masanya Allah jatuhkan dari tempat yang paling tinggi. Dia merasa nyaman-nyamannya, kena ujian. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya." Kalau engkau melihat seseorang yang Allah kasih dia rezeki berupa dunia, ala ma'asihi ma yuhib, ternyata dia itu dikasih posisinya dia lagi maksiat-maksiatnya, dia hobi maksiat, cinta maksiat dan sebagainya, disebutkan fa innama huwa istidraj. Ketahuilah itu adalah apa? Istidraj. Wa numli lahum inna kaidi matin. Diulur lagi oleh Allah sampai tinggi, diulur lagi sampai tinggi, diulur lagi sampai tinggi. Inna kaidi matin. Tapi tipu daya saya apa? Keras. Ancaman Allah SWT itu apa? Keras. Disiksa fid dunya wal akhirah. Makanya Pak, Bu, dan yang masih muda dan hati yang belum nikah, jadilah orang-orang yang dermawan. Dan dermawan ini enggak harus besar. Memang betul ibadah zakat itu hanya khusus untuk orang-orang apa? Kaya. Tapi selain zakat ada ibadah sedekah. Ibadah sedekah ini untuk orang kaya dan orang apa? Miskin, afwan. Semua bisa sedekah, semua bisa berinfak, halal bagi kita. Makanya Allah firmankan orang-orang yang Allah cintai, alladzina yunfikuna fis sarra
wadh-dharra. Mereka hobi ngasih ketika mereka lapang atau mereka miskin. Sekarang banyak orang-orang, tengoklah Pak, kita sekarang kalau nunggu kaya, ketika kita pengen berbagi nunggu kaya, kaya kita pun malas berbagi. Kenapa? Karena harta ini belum tentu merubah karakter orang, justru memperjelas karakter manusia. Dia kapan miskinnya bakhil, tengoklah suatu saat dia ketika kaya apa? Bakhil. Jadi jangan ditunggu dulu, oh tunggu kaya lah baru ngasih, oh enggak. Maka apa kata Allah SWT? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Wallahi innad dina yusrun. Agama Islam itu gampang banget. Kasih semampu kita, adanya berapa kasih. Jangan sampai nanti suatu saat Allah kasih uji kita harta yang banyak, kita nggak bisa ngasih, habis semua itu harta. Bahkan kata Nabi kita Muhammad SAW, beliau katakan ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Lindungi diri kalian dari api neraka walaupun cuman sedekah satu biji kurma belah dua. Satu kalau memang kau butuhkan, satu makan, satu kasih orang. Masya Allah. Pak, satu buah kurma itu ada nggak harganya? Satu buah kurma ada nggak harganya? Nggak ada. Nggak ada harga Pak. Makanya kalau antum datang ke Saudi, antum cuman nyicip, apa kata mereka? Mereka akan ngomong balash, majan, halalullah halal. Nggak usah kita apa? Bayar, karena cuma satu buah. Kata mereka udah balas, sudah pasti majan, udah gratis sudah. Tapi kalau ternyata kita beli setengah kilo, betul ada harganya, 1 kilo ada harganya. Ini kata Nabi, hatta barang yang nggak ada harganya pun belah dua kalau kita butuh, kasih sebagiannya untuk apa? Untuk orang lain. Ini Nabi ngajarkan jangan sampai kita nanti suatu saat dijatuhkan la qadarallahu lana oleh Allah Azza wa Jalla. Sebabnya apa? Syuh tadi, kebakhilan. Makanya lihat Nabi kita Muhammad SAW. Nabi ini orang yang paling dermawan, dan beliau nggak pernah nggak ngasih. Dan bahkan disebutkan wa alimta annahu la yaruddu sa'ila. Para sahabat ini semua tahu bahwa saya Nabi itu nggak akan pernah nolak untuk orang minta. Orang minta langsung dikasih, orang minta langsung dikasih, orang minta langsung dikasih, orang minta langsung dikasih. Ini posisinya. Bahkan posisi Nabi yang penting cukup makan di hari itu, istri beliau cukup di hari itu, selesai. Sisanya dibagikan untuk umat Islam. Dan ini pendidikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan biasanya yang medit itu laki-laki atau perempuan? Pak, yang pelit itu biasa laki-laki atau perempuan? Apa? Kok antum agak suara lebah-lebah gitu, takut apa? Antum mau istri gitu Pak? Pak, udah jujur aja, perempuan. Makanya Nabi anjurkan perempuan itu untuk apa? Sedekah. Dan bahkan hari Id, khutbah Id, Nabi itu 2 kali. Yang kedua khusus untuk apa? Wanita. Antum tahu sebenarnya apakah itu aib bagi wanita? Itu suatu hal yang wajar awalnya, tinggal butuh dididik. Kenapa Nabi bilang wajar? Wajar Pak, karena Allah katakan dalam Al-Quran Al-Karim, tapi ini jangan dibiarkan, karena kesalahan tetap kesalahan, tapi wajar dia nggak tahu. Kenapa? Karena wanita ini kata Allah, awamay yunasya fil hilyati wa huwa fil khisami ghairi mubin. Wanita ini tumbuh fil hilyah, di perhiasan. Tengok bayi kecil, masih kecil, masih bayi, telinga ditindik, tangan dikasih apa? Gelang, kaki pun dikasih gelang, namanya khalkhal. Hidung pun ada apa? Antingnya. Pak, anak bayi bahkan lebih dahsyat dari itu, masih botak dikasih bandu, masih botak dikasih apa? Bandu. Dan ini memang sifatnya wanita. Makanya wanita itu hobi dengan perhiasannya, emasnya, dan itu suatu hal yang wajar. Tapi ini nggak boleh dianggap biasa seterusnya. Ketidaktahuan itu wajar, tapi kita harus belajar dari kekurangan itu. Makanya Nabi ajarkan istri-istri beliau untuk apa? Bersedekah, untuk ngasih. Makanya wanita yang paling dermawan istri-istri Nabi. Aisyah apalagi jangan tanya. Antum tahu Aisyah
Di pagi hari Muawiyah datang. Nabi udah meninggal SAW. Nabi udah meninggal sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah bawa 80.000 dirham. Pak, 80.000 dirham ini bisa beli ribuan kambing antum. Zaman itu 80.000 dirham dibawa oleh Muawiyah radhiyallahu anha di pagi hari. Sore hari, masya Allah, ternyata tidak ada yang tersisa sama sekali. Habis semua. Disedekahkan oleh siapa? Aisyah. Pembantunya Aisyah akhirnya ngomong, ya Aisyah, lau abqaiti lana dirhaman nashtari bihi lahma. Kita ini belum makan. Seandainya kau sisakan 1 dirham aja dari hartanya Muawiyah yang dikasih untuk engkau tadi, dihadiahkan untuk engkau, kita bisa makan sekarang walaupun dengan sepotong kecil daging. Sekarang kita nggak bisa makan, gimana? Apa kata Aisyah? Subhanallah, lau dzakkartini la fa'altu. Subhanallah, kenapa kau nggak ingatkan saya? Aku lupa. Kalau kau ingatkan, aku akan sisakan 1 dirham untuk kita makan. Pak, masya Allah, ingat sedekah, lupa makan. Kita ingat makan, lupa sedekah. Kita laki-laki, Pak, kalah jauh dari Aisyah. Pendidikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu antum tahu, Pak, pernah dididik keras oleh Nabi SAW. Tegas Nabi SAW. Tegas betul, Pak, di saat itu. Jadi Nabi udah nafkahin untuk istri-istrinya, tapi cuman cukup gitu loh. Dan nafkah itu kan 3. Para ulama katakan al-it'am, makanan. Kemudian apa? As-sukna, tempat tinggal. Yang keempat al-kiswah, pakaian. Dan itu yang penting cukup. Selebihnya itu nggak tanggung jawab nafkah. Tapi makanan istri-istri Nabi semua cukup, pakaiannya semua ada, dan ternyata tempat tinggal semua udah dibangun oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pak, biasalah awal-awal ketika pendidikan ini mungkin terjadi di sebagian kalangan awam. Ketika Nabi ngasih yang banyak untuk sahabat-sahabat yang lain, muncul, kenapa nggak dikasihkan untuk kami aja lebih banyak nafkahnya gitu. Nabi SAW langsung diturunkan ayat Al-Quran Al-Karim dengan tegasnya. Gampangnya sekarang gini, Pak, antum mau sedekah, apa kata istri antum? Bang, ngapain kasih orang, mending untuk saya. Pernah nggak antum begitu kan? Itu, Pak, wajar. Dan istri Nabi itu terjadi. Nabi ngasih ketika sedekah, ketika berinfak, istrinya minta apa? Tambahan. Kenapa nggak dikasih untuk saya saja? Akhirnya yang memperingatkan istri-istri Nabi langsung Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Biar nggak bakhil, biar nggak jatuh dengan harta yang banyak. Anak naik sekarang, Aisyah orang kaya atau orang miskin? Aisyah kaya atau miskin? Kaya. Aisyah tuh punya budak. Budak itu kalau dikonvertkan sekarang ratusan juta, bahkan bisa miliaran. Mahal budak itu. Wallah mahal budak itu. Aisyah punya budak. Bapaknya Aisyah siapa? Abu Bakar, tajir melintir, orang kaya, putri orang kaya, istri dari orang yang kaya. Nabi kita orang kaya atau orang miskin? Kaya Nabi SAW. Tapi Nabi itu pengen itu kekayaannya kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Nabi nggak mau harta ini cuma berputar untuk orang-orang kaya, harus disebar. Nabi orang kaya, banyak asetnya di mana-mana SAW. Tapi Nabi bagikan tuh untuk umat Islam. Nah, Aisyah ini kaya tapi masih minta tambahan. Allah langsung ingatkan, masya Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran Karim? Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajik, katakanlah untuk istri-istri engkau, in kuntunna turidnal hayatad dunya, kalau ternyata kalian ingin dunianya, wazinata dan perhiasan dunianya, fata'alaina, sini kalian semua, umati'kunna, aku kasih apa yang kalian mau. Syaratnya 1, wa usarrihkunna sarahan jamila, kita pisah secara baik-baik. Diam, Pak, semua istri-istri Nabi, takut cerai dari Nabi kita Muhammad SAW. Nah, Pak, kalau istri antum mencak-mencak tak jelas, Dek, sini Dek, Allah berfirman, ya ayyuhan nabi, wahai apa? Nabi, dengerin nih Dek, kalau kalian ingin kehidupan dunia dan perhiasannya, sini
Aku kasih apa yang kalian mau. Tapi kita apa? Pisah. Ini ayat Quran. Apa kata istri antum? Oke. Malah minta apa? Pisah, Masya Allah. Kita nih Pak, lihat dulu orangnya gimana istri kita, karakternya. Kalau masih jauh dari agama, tunggu dulu. Sekarang antum tahu Pak, di sosial media itu wanita-wanita, wallah, nggak lagi ada rasa malu, bangga banget. Nunjukkan apa? Udah pisah, dia di pengadilan agamanya, nggak dokumennya, dia tunjukkan, Kak saya udah pisah. Yang penting cuan kata dia. Dapat harta gono, gini. Na'udzubillah, ini terjadi di mana-mana ya ikhwah. Tapi bagi Nabi kita Muhammad SAW nggak berlaku. Beliau didik istrinya, beliau didik istrinya. Kita juga sama, kasih untuk orang, kasih. Harta ini kalau kita tahan-tahan, tengoklah Allah akan jatuhkan kita sebagaimana Qarun dijatuhkan. Harta kita nggak banyak, apalagi Qarun aja jatuh loh ya, apalagi cuman kita berapa sih tabungan kita? Pak, antum tabungan ada sampai 1 M? Orang-orang tertentu doang. Qarun tuh nggak 1 M emas itu Pak, 1 gudang. Punya siapa? Punya Qarun. Dan emasnya nggak bisa dibuat, emas dicari. Makanya mahal dia. Makanya bertahan harganya. Kalau rupiah Pak, dibuat rupiah itu, makanya inflasi di mana-mana. Sekarang Pak, nilai rupiah zaman dulu, nilai rupiah zaman sekarang habis Pak. Antum dulu bisa beli bakso mungkin dengan duit, anda nggak tahu harga bapak zaman dulu, mungkin berapa, 500 ada nggak? 500 mungkin tambah kerupuk lagi. Kita sekarang berapa? 15.000. 15.000 nanti di zaman kedepannya Pak, Masya Allah, nominalnya sama, nilainya beda, inflasi. Tapi emas ini itu nilainya itu apa? Setara terus gitu emas itu. Dan itu yang dimiliki oleh siapa? Qarun. Bukan rupiah, bukan mata uang. Sekarang 1 gram emas berapa harganya? Berapa? Anak dikasih tahu beberapa waktu yang lalu 3 juta. Makanya kalau antum masih lajang, cepatlah nikah. Sebelum makin naik udah itu. Ini wasiat anak ya, wasiat laki-laki ke laki-laki. Cepat apa? Nikah, udah cepet. Di Duma ini insya Allah banyak perempuan, banyak juga akhwat, yakin yakinnya. Cuman banyak laki-laki yang tidak mau memberanikan diri, penakut gitu loh istilahnya. Laki-laki kok takut. Sebenarnya itu masalah di kita. Qarun habis sudah Pak, harta habis Qarun. Makanya dijatuhkan, apalagi kita cuma ratusan juta atau puluhan juta, bahkan ratusan ribu mungkin. Kita merasa nggak mau ngasih, wallah kasih sudah, wallah kasih. Makanya, dan ini syariat sedekah bukan cuma untuk laki-laki. Syariat sedekah untuk perempuan, wanita sedekah. Kata Nabi, ya ma'asyaran nisa tasaddaqna, wahai para wanita, tasaddaqna, kalian ikut sedekah. Makanya harta suami, harta istri. Itu dalam Islam Mbak. Suami sedekah, istri sedekah. Suami ngasih duit untuk abahnya, untuk umahnya, istri nggak boleh larang. Apa hak istri? Dan istri ketika mau ngasih untuk abahnya, istri harus ngasih tahu kepada suami, tapi suami nggak boleh ngelarang. Dia cuman hormat saja. Dan suami wallah haram untuk ngelarang. Antum jangan nafkahin keluarga anak pakai duit istri, wallah aib, tabu. Kita laki-laki, perempuan nggak bisa. Jangan antum melibatkan wanita untuk nafkahin keluarga kita, wallah aib, tabu. Wanita harta dia milik dia sedekah, harta istri milik istri. Sekarang betapa banyak kezaliman terjadi sebabnya harta gunung gini kayak ini, harta bersama. Pak, antum meninggal, antum punya anak, istri antum tuh cuma 1/8, umi kita tuh 1/6. Lebih banyak 1/6 atau 1/8? 1/6. Faktanya ibunya para laki-laki nggak ada dapat apa-apa warisan, diambil semua oleh siapa? Istri. Apa kata mereka? Harta suami, harta istri. Wallah kezaliman nyata nih Mbak. Kezaliman di mana-mana terjadi ya ikhwah. Makanya anak tekankan, nggak ada ceritanya Pak. Sampai detik ini anak nggak pernah mau tahu berapa duit istrinya.
Tapi istri ana kapan dia ngasih, ngajak makan-makan orang dan sebagainya, ana nggak pernah larang, tapi dia ngomong. Tapi dia selalu ngomong. Dan ana nggak pernah pakai duit dia untuk nafkahin anak-anak ana, nggak pernah. Istri ana ngajar, ada gaji dia, ada gaji dia. Kalau ternyata ana udah sampaikan, Dek, kalau ternyata di rumah itu duitnya habis yang abang kasih, ini semisal abang, ana lagi safar nih, Pak ya, ana kasih. Kalau habis terhutang, jangan pakai duit adik, abang nggak mau itu. Jangan pakai duit adik, ngomong nanti abang transfer. Selalu kayak gitu hidup ana, dan akhirnya ana nih free, bebas. Wallah ana hur, ana nih bukan budaknya istri. Ana budaknya siapa? Allah. Antum bangun masjid, jangan terpola terkekang dengan istri. Istri ana nggak pernah ngelarang karena tahu haknya masing-masing. Sekarang betapa banyak istri-istri ngelarang apa? Suami. Beli raket badminton pun dilarang istri. Wallah musibah banget, Pak. Antum mau olahraga dilarang sama istri. Istri anda nggak pernah kayak gitu, Pak. Walillahilhamdu wal minnah. Nanti pulang antum bawa istri kan sekarang di atas. Alhamdulillah. Dek, duduk sekarang. Dengar tadi kata Ustaz? Harta suami harta siapa? Suami. Harta istri harta istri. Sudah. Pak, antum tahu kenapa tumbuh rumah tangga medit, pelit, syuh, bakhil, bukhul? Sebabnya tadi karena harta digabung. Suami ketika mau sedekah, istri nganggap suami sedekah pakai duitnya siapa? Istri. Kebalikannya, istri mau sedekah, suami nganggap pakai duitnya siapa? Suami. Nggak mau akhirnya. Istri ana, Pak, qadarullah ditinggal wafat oleh abahnya, mertuana. Mertuana meninggal, dapat warisan yang banyak gitu. Banyak, Pak, Masya Allah. Akhirnya istri ana ngomong, Bang, ini boleh nggak adik kasih ke mama ya? Pak, ana sampein, Dek, wallah kasih semua ke mama. Hitungannya sedekah. Yang kedua hitungannya apa? Silaturahim, pahala silaturahim, double pahala besar. Ana bilang, nggak apa-apa nih, Bang, nggak apa-apa, kasih semuanya. Kalau adik mau kembangkan, adik mau putar fadl, terserah adik, itu urusan adik. Kalau adik mau ngasih lah semua. Sekarang, Pak, apa yang terjadi kalau orang awam kayak gitu? Mertuanya meninggal, bapaknya istri meninggal, dapat warisan. Ketika mau dikasih ke mamanya, apa yang terjadi? Oh jangan, mending beli mobil, mending bangun rumah. Kezaliman nyata nih, Pak. Dan ana magangnya itu di PA Pengadilan Agama. Dan masalah-masalah ini warisan, harta gono gini banyak terjadi. Sebabnya kezaliman dari awal ketika pernikahan. Ekonomi. Makanya kalau kita mau free dalam urusan keuangan, antum hobi ngasih. Karena laki-laki ini aslinya, watak aslinya itu hobi ngasih. Kapan mulai pelit? Ketika dia sudah nikah dengan istrinya. Banyak yang kayak gitu. Kalau istri nggak bertakwa. Pak, Bu, nggak usah jauh-jauh. Orang awam, kapan ummahatnya nggak bertakwa, anaknya dibekali makanan, mamanya pula yang bilang, nak, ini makanan habiskan, jangan mau dibagi-bagi. Allah, musibah, Mak. Anak kalau jumpa ikhwah-ikhwah kayak gini, istri ngomong kayak gitu, antum didik istri antum sebelum dirusak anak antum oleh pola istri antum. Mana bilang kalau diminta, Pak, makanya istri anak nggak ada masalah. Anak pulang umroh bawa banyak coklat semisal, Pak, satu kulkas coklat tuh habis seringnya. Anak tahu kalau udah pola kayak gitu siapa yang ngabisin? Anak-anak. Marah? Enggak, Pak, nggak pernah anak marahin, nggak pernah anak omel, nggak pernah. Anak biarkan. Kalau pola nanti makan, antum bawakan makanan ibu-ibunya, masukkan dia bekal, bawa. Kalau ada yang minta, bagikan. Terus kalau seandainya diminta ternyata habis, sampaikan ke anak kita, nak, makan di rumah lagi, Umi banyak makanan. Tenang, berbagi nggak akan ngurangi apa? Rezeki. Dan faktanya, Pak, lihat santri. Makan itu satu piring bisa berdua bertiga orang, porsi satu orang cukup untuk mereka dan nggak kekurangan. Itu hebatnya santri, karena makan itu saling berbagi. Sekarang makan sendiri-sendiri, Pak, wallah bakhil. Akhirnya
muncul orang-orang yang pelit, medit, dari kecil dididik untuk pelit, sampai tua akan terus pelit. Dari kecil dipola sama umiknya pelit, afwan bukan umiknya ya, emaknya, emaknya untuk pelit. Ketika sudah nikah dibentuk lagi oleh apa? Istri untuk pelit. Akhirnya sampai tua pun jadi apa? Pelit. Ini nggak boleh, Pak. Wallah nggak boleh. Kita harus free dalam masalah itu. Antum berbagi. Antum tahu orang-orang Asy'ariyin, Asy'ari ini dipuji oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bukan Asy'ari yang tukang takwil, bukan. Bukan takwil apa sifat Allah Azza wajalla, bukan Asy'ari itu. Abul Hasan Al-Asy'ari itu kabilahnya dari Asy'ari ini, Bani Asy'ar, seperti Abu Musa Al-Asy'ari. Apa kata Nabi kita SAW? Innal Asy'ariyin idza qalla ta'amu 'iyalihim jama'u ma 'indahum. Orang-orang Asy'ariyin itu kapan makanan mereka habis, mereka kumpulkan rame-rame, diletakkan satu tempat, makan bareng, berbagi, dan cukup semuanya, Pak. Rezeki Allah itu cukup. Dan rezeki Allah itu bukan dari nominal, tapi dari berkah. Ana ulangi, bukan dari nominal, tapi dari apa? Berkah. Wallah berkah, Pak. Kalau nggak percaya, tengoklah nanti, Pak. Ternyata pernah kejadian di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ana ceritakan sedikit, ini sering ana bahas nih, Pak. Sering ana bahas karena betapa banyak ikhwah yang jatuh dalam masalah harta di sini. Antum tahu? Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, akalna wa lam nashba." Kami ini hobi makan tapi tak kenyang-kenyang. Kalau kita bilang apa? Oh, cacingan. Tapi kata Nabi enggak, la'allakum taftarikun. Sebabnya kan karena pencar-pencar pisah sana pisah sini. Terus apa solusinya? Istami'u ala ta'amikum wa sallallahu alaihi. Kalian kumpul untuk makan dan sebut nama Allah. Yubaraku lakum fi. Diberkahi oleh Allah untuk kalian dalam makan tersebut. Ternyata betul. Ta'amul wahid yakfil itsnain. Satu porsi makanan cukup untuk dua orang. Berbagi. Wa ta'amul itsnain yakfil arba'ah. Makanan dua porsi cukup berapa? 4. Wa ta'amul arba'ah yakfil tsamaniyah. Makan 4 orang cukup untuk berapa? 8. Kalau dimakan bareng. Makanya berbagi makanan, Pak, kita ini. Berbagi makanan. Dan nggak perlu takut miskin. Nah, kalau nanti kurang berbagi sama kawan-kawan, nggak apa-apa. Nah, kalau diminta kasih aja sudah. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta kita terdapat hak untuk orang yang meminta, kasih. Nggak apa-apa berbagi. Nanti akan terbiasa muncul pola di sekolahan hobi berbagi. Tapi bukan hobi meminta loh ya. Hobi apa? Berbagi. Meminta nggak boleh, ajarkan, nggak boleh meminta. Tapi kalau berbagi diminta, kasih, nggak apa-apa. Ajarkan untuk anak-anak kita. Nah, kalau minta jangan. Abah nggak mau, umah nggak mau. Tapi harus berbagi. Harus, Pak. Akhirnya terbiasa. Makanya mulai nanti hari ini, Pak, mulai malam ini, Anda sering sampaikan juga. Antum malam ini kalau bisa belilah nampan. Beli nampan besar untuk makan dengan siapa? Istri. Untuk makan dengan anak-anak. Terbiasa nanti untuk berbagi, Pak. Dalam hal-hal kecil saja itu berbagi. Sekarang astagfirullahaladzim, abang makan es krim diminta sama adiknya, nggak mau ngasih. Terjadi nggak itu? Polanya yang salah di kita, Pak. Coba berbagi makan. Kalau udah terbiasa kita makan sama anak pertama kita, anak kedua kita, es krim punya abang yang pertama diminta sama adiknya pun dikasih. Dek, makan dek, Masya Allah. Memang pola kita udah salah. Kadang-kadang kalau makan ayam, yang marah kapan ayam dimakan? Ya bapaknya. Mana ayamnya kok hilang? Diminta sama anaknya pun sampai marah-marah abahnya. Makanya mulai sekarang ini makan bareng-bareng. Ternyata dan itu bisa membuat kita harmonis loh, Pak. Bu, kalau makan bersama, apalagi di akhir makan, kata Nabi SAW, idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Kalau kalian makan, selesai makan, maka jangan dicuci tangannya, jangan diusap. Sampai kapan? Sampai dia jilat atau nyuruh orang untuk apa? Jilat. Dek, faddal jilat. Oh, jilat bang, jilat lah. Ini rendang ini. Faddal jilat. Antum pernah gitu enggak, Pak? Dari awal nikah antum pernah gitu dengan istri? Coba malam ini. Asli, Pak.
Makanya yang belum nikah pun cepatlah nikah, rugi. Kelamaan kita nih, insyaallah. Pak, Dek, fadhol. Jilat. Kalau istri antum nggak mau, anda punya cara, Pak. Antum duluan yang tarik tangan apa? Istri, Dek, sini tangannya sini. Bismillah. Jilatin. Istri itu seneng dia, tersipu malu. Gak percaya, tengoklah nanti. Antum ambil tangan istri, antum apa? Jilat. Atau untuk anak-anak kita. Jadi ini hadis berlaku untuk istri dan anak-anak. Jangan pula antum makan sama Ustadz fadhol jilat. Sunnah Nabi Ustadz. Apa? Sunnah Nabi. Anak geli, Pak. Iya, apalagi santan di situ, rendang di situ, jangan sama anak. Sama siapa? Istri. Sama istri. Jadi akhirnya antum hobi berbagi. Jadi anak antum hobi berbagi dengan adiknya. Pak, antum kasih permen anak antum 1 plastik. Tengoklah. 1 plastik cepet habisnya. Bukan dia makan seorang diri. Fitrahnya masih lurus. Fitrahnya masih lurus. Dia apa kan? Dibagikan nih. Coba nanti, Pak. Makanya antum jangan larang-larang anak antum untuk berbagi. Anak nggak pernah, Pak. Habis dan antum yakinkan dalam benak kita, Pak. Apa yang ada bagikan. Antum tahu pola hidup Nabi ngajarkan Aisyah. Nabi habis nyembelih kambing, 1 ekor kambing Nabi bawa pulang untuk Aisyah. Semua dikasih oleh Aisyah, yang disisakan untuk dimakan 1 pahanya. Akhirnya Nabi pulang, ya Aisyah, ma baqiya indak? Apa yang tersisa di sisi engkau? Ya Rasulullah, semua udah habis, wa baqiya indana dira'uha. Yang masih ada yang bisa kita makan, ini cuma apa? Pahanya. Yang lain udah hilang semua, yang ada cuma pahanya. Kata Nabi terbalik. Yang hilang itu justru apa? Pahanya. Yang ada di kita justru apa? Semuanya. Kalau engkau sedekahkan semua, engkau habiskan, semuanya itu milik kita. Nabi ajarkan kepada kita, patokan yang kita miliki bukan apa yang kita simpan, tapi apa yang kita kasih. Makanya ada ancaman untuk kita yang nabung. Antum kira nabung nggak ada ancamannya? Oh, tunggu dulu. Azabnya keras. Antum tahu ancaman untuk orang-orang nabung? Allah firmankan dalam Al-Quran Karim, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda, mereka yang ngumpul hartanya, emasnya, peraknya, wala yunfikunaha fi sabilillah, dia enggak infakkan dan dia enggak sedekahkan ya Allah azza wajal, fabashshirhum bi'adzabin alim, kabarkan dia dapat azab yang pedih. Apa azabnya? Apa jenisnya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, pada hari kiamat akan diseret dia ke neraka jahannam. Fatukwa bihajibahum, ini jidatnya disetrika oleh Allah azza wajal, digosok, Pak. Yukwa tukwa jibahum, ini digosok setrika oleh Allah azza wajal. Setrikaan dunia antum ambil lah, Pak. Mikwa antum ambil, Pak, habis kulit kita, Pak. Ini siapa? Milik siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Wajibahum wa junubum wa zuhurum, pinggangnya, punggungnya disetrika oleh Allah azza wajal. Apa kata Allah? Hadza ma kanaztum li anfusikum, ini sebabnya karena kalian nabung. Karena nabung. Fadzuku ma kuntum taknizun, maka rasakan dari apa yang kalian tabung. Pak, fadzuku, ini penghinaan besar dari Allah azza wajal. Fadzuku tuh rasa no gitu loh. Kita di Sumatera ya, bukan di Jawa kita. Tapi sini banyak nggak orang Jawa sini? Oh, orang Trans juga di sini ya. Iya, insyaallah. Tapi ala kullin, jadi rasa no gitu. Pak, gimana, kebayang nggak kita digitukan? Udahlah kita jatuh, ditimpa tangga, udahlah diazab, digitukan lagi sikit-sikit. Fadzuku ma kuntum taknizun. Makanya orang yang tercela itu orang yang ngitung-ngitung duit. Sikit-sikit dihitung, dikumpulkan, hitung, sikit-sikit buka saldo, sikit-sikit buka saldo. Masya Allah, Pak, untuk apa? Apakah kita nengok saldo, nambah saldo kita? Allah firmankan, alladzi jama'a malan wa addada, orang yang mengumpulkan duit dia hitung-hitung lagi,
Nggak usah ngumpulkan duit untuk dikeluarkan, bukan untuk dihitung-hitung. Dan apa kata Allah SWT? Yahsabu anna malahu akhlada. Dia ngira harta dia itu bisa membuat dia kekal. Enggak ada yang kekal abadi sampai korunnya, Pak. Dan ternyata antum perlu tahu apa kata Nabi untuk Asma. Ini wanita karena hobi ngitung duit. Apa kata Nabi untuk Asma? Ya Asma la tuqi fayukil alik. Jangan hitung-hitung duit, nanti Allah batasi harta engkau. Faham? Sebabnya duit kita itu sedikit karena hobi abang ngitungin duit. Antum lihat Pak, pebisnis besar rata-rata mereka kapan wakaf masjid, wakaf Quran, wakaf pondok, nggak ngitung-ngitung mereka itu. Keluar aja, ngalir aja, nggak ada ngitung-ngitung duit lah. Jangan Pak, kata Nabi, la tuqi fayukil alik. Jangan dihitung-hitung duit, nanti apa? Allah akan batasi harta kita, Allah akan sedikitkan. Yang banyak aja bisa Allah hilangkan. Makanya Masya Allah ya, tadi Anda sampaikan harta korun itu Pak, kalau kita di sini di Dumai, anak kita nyangkul dapat emas, apa kata anak kita? Harta karun. Padahal harta mbah kita itu harta mbah kita. Antum tahu saking banyaknya duit siapa? Korun. Tapi dihitung, disimpan, disimpan, dia ngira bakal kekal. Allah apa? Allah binasakan di situ. Nah, wallahu alam bissawab. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi mulai saat ini jangan sampai kita itu memiliki posisi ataupun harta yang kita simpan. Wallahu alam bissawab. Kemudian yang berikutnya di sini, tip jatuhnya yang lain keharmonisan rumah tangga, keluarga, atau istilahnya spouse. Antum tahu Pak, Masya Allah, betapa banyak rumah tangga yang awalnya adem ayem 20 tahun nikah, Allah kasih jabatan, Allah kasih harta, dia pejabat dan sebagainya, bisa cerai dengan istrinya. Itu udah berpuluh-puluh tahun nikah loh ya. Dan bahkan dinobatkan mungkin dengan pasangan yang paling romantis, tapi bisa Allah hancurkan, bisa Allah apa? Leburkan. Sampai jam berapa kita nih? Sampai selesai jam 12 kita nih kayaknya. Enggak Pak, kajian rutin sampai jam berapa? Jam 9 dia? 10. Taib. Ana terakhir aja nih Pak ya. Tapi kalau sampai jam 10 Ana nggak percaya itu. Ana sikit-sikit gak percaya, Masya Allah. Antara iya dan tidak lah kalian, Masya Allah. Tapi Ana sedikit di sini pembahasan, Pak. Rumah tangga itu awal nikah, coba apa yang antum merasakan? Kayak perangko, nempel terus gitu kan? Itu belum lama berjalan. Tengok aja 3 bulan. Dulu ada namanya tuh Syahrul Asal, bulan madu, semua manis indah. Lewat 1 bulan jadi bulan pahit. Rasanya itu Pak, madu memang madu tapi pahit. Antum tahu kan madu pahit itu? Madu hitam. Kayaknya dari Riau banyak kayaknya. Setahu anak madu hitam tuh di sinilah sumbernya. Dia madu tapi pahit. Pak, antum kalau udah rasakan itu Pak, berat bagi kita. Tapi Nabi kita Muhammad SAW itu konsisten beliau. Dan antum tahu ajaibnya Nabi SAW, ajaibnya Nabi itu latar belakang istrinya berbeda-beda. Ada dari kalangan Bani Israel, ada dari kalangan Quraisy. Ini Pak, latar belakang berbeda-beda. Bahkan bapaknya istri Nabi, mertua Nabi masih ada yang Yahudi. Dan ini terjadi Pak, dan Nabi bisa itu langgeng rumah tangganya. Sebabnya Nabi memang betul-betul jaga itu. Jadi nggak pernah dijatuhkan oleh Allah Azza wa Jalla, nggak pernah. Nah di sini kita harus bahas apa sih yang bisa membuat kita itu jatuh rumah tangga kita atau runtuh. Disebutkan ini tentang para wanita, rumah tangga itu rusak karena istrinya tidak pernah bersyukur. Coba istrinya bersyukur, fisarra wa dharra, baik lapang ataupun enggak lapang atau sempit, dia bersyukur aja, percaya sama Anda, bertahan itu rumah tangga. Pak,
cek kasus COVID 2019, COVID-19, pandemi, banyak sekali perceraian terjadi. Antum cek datanya sekarang, dan sebabnya rata-rata ekonomi. Istri tidak bersyukur atas pemberian siapa? Suami. Dan ternyata perceraian itu adalah khulu. Istri gugat apa? Cerai suami. Antum ceklah posisi itu. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda tentang para wanita, yakfurnal ashir. Wanita ini hobinya mengkufuri istrinya, mengkufuri suaminya. Wa yakfurnal ihsan, dan mengkufuri kebaikan apa? Suami. Dan bahkan kata Nabi, lau ahsanta ila ihdahunna dahr, kalau engkau berbuat baik kepada istri engkau selama setahun, ternyata engkau ada salahnya ini, sekali aja salahnya. Apa kata istri kita? Na'udzubillah, ma ra'aitu minka khairan qattu. Aku enggak pernah lihat sedikit pun kebaikan di diri engkau. Na'udzubillah. Udahlah pisah aja lah, engkau enggak ada baiknya. Na'udzubillah. Loh, selama setahun enggak ada baiknya? Wallah mustahil. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wala tansaul fadla bainakum, jangan lupakan jasa baik sesama kalian. Ingat coba memori itu. Jangan memori buruknya aja yang diingat. Jangan memori buruknya aja yang diingat. Na'udzubillah. Dan ini akhirnya rusak rumah tangga. Lihat posisi Nabi, lagi ekonomi lo ya, beda dengan kita. Pak, Aisyah pernah ngomong ke para sahabat yang lain. Apa kata Aisyah? Marra 'ala Nabi sallam hilalun, thumma hilalun, thumma hilal. Lewat untuk Nabi satu hilal, dua hilal, tiga hilal. Totalnya itu 2 bulan. Karena hilal ini muncul pergantian awal bulan. 3 hilal ini nampak untuk Nabi, totalnya berarti 2 bulan. Apa kata Nabi SAW? Apa kata Aisyah? Nabi SAW tidak pernah masak, nggak pernah makan apapun. Dan bingung akhirnya para sahabat hidup dengan apa Nabi SAW? Kata Aisyah, al-aswadan, dengan kurma plus air, minum air putih. Itu makanan Nabi. Pak, kurma ini itu makanan pokok di Timur Tengah. Makanya mereka zakat fitrnya pakai apa? Kurma. Kalau di kita makanan pokoknya apa? Nasi. Pak, apa kabar istri kita? Jangan 2 bulan, 1 minggu makannya nasi putih tok sama air putih tok. Insya Allah gugat cerai. 1 minggu Pak ya, 3 kali sehari makannya nasi putih tok sama air putih tok, gugat cerai. Nggak sabar. Padahal masa pandemi mereka tuh banyak yang nyesal, para wanita-wanita nyesal. Ternyata 2023 lewat juga nya. Nggak sampai 2026 pandemi ya kan? Sampai kapan? Berapa tahun pandemi? 2020 sampai 2023. Najaman orang yang selamat-selamat, orang rugi-rugi dia. Terlalu cepat minta gugat apa? Cerai. Anaknya stres, anaknya ini, ya Allah, bah, kenapa kalau dulu nggak cerai? Sebabnya apa? Ekonomi. Hati-hati. Makanya betapa banyak rusak para rumah tangga itu karena memang suami tidak mensyukuri istri, istri tidak mensyukuri apa? Suami. Makanya Masya Allah, jangan sampai kita itu menzalimi pasangan. Istri kapan udah dikasih tahu taat dia, apa kata Allah? Fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Kalau istri sudah taat, jangan zalimin. Udah, jangan. Jangan ungkit-ungkit kesalahan dia, kita laki-laki. Pak, makanya Pak, metode perempuan itu jangan dipakai untuk kita. Kita nih laki-laki, cukup yang mengingat memori-memori buruk zaman dulu. Itu wanita, kita jangan ikut-ikutan. Adik dulu keda. Wallah ya, malu kita nih Pak. Karena yang gitu itu cuman perempuan. Laki-laki tuh jangan. Dulu adik keda. Jadi manhajud nisa, manhajnya para wanita, nggak boleh. Sama juga Pak, antum mau tahu? Jadi gini, ada beberapa kekhususan wanita, karakter wanita itu jangan dipakai di kita. Contoh, cerewet. Cerewet ini karakter wanita atau laki-laki?
Oh, Masya Allah. Wanita. Karakter wanita ini jangan dipakai untuk kita laki-laki. Jangan Pak, jangan. Wibawa antum nggak akan mengangkat dengan cerewetnya kita, justru akan rusak wibawa kita di mata istri. Percaya sama mana? Percaya sama mana? Antum tahu Pak, hadis Nabi SAW, gimana Nabi menyelesaikan cerewetnya istrinya? Hadisnya hadis yang sahih. Jadi Umar ketika itu lagi banyak pikiran. Istrinya Umar ngomel. Orang laki-laki udah banyak hamma alaihi hammun. Boni udah penat nih Umar bin Khattab. Istrinya ngomel. Ngomong semua disampaikan. Akhirnya apa yang terjadi? Kesallah Umar. Istrinya kesal juga. Apa kata dia? Apa kata istrinya? Akarihta an uraji'aka wa inna zawjatin Nabi sallallahu la yuraji'nahu. Engkau kesal saya cerewetin, sedangkan istri-istri Nabi pun cerewetin Nabi. Kaget Umar. Istri Nabi siapa yang cerewetin beliau? Apa kata istrinya? Hafsah putri engkau. Yang cerewetin Nabi itu putri engkau sendiri. Siapa? Hafsah. Pak, pernah nggak antum dapatin riwayat Nabi cerewetin balik Hafsah? Nggak pernah. Nggak pernah. Aisyah pernah? Nggak pernah. Apa kata istrinya Umar? Aisyah, Ummu Salamah juga sama. Taib. Akhirnya Umar ibn Khattab langsung pakai baju jubahnya, langsung berangkat ke rumahnya yang pertama kali Hafsah. Dimarahin Hafsah. Kede. Hafsah ini ya bapak yang nasihatin, sami'na wa ta'na. Taat dia, patuh dia. Pindah ke rumahnya Aisyah. Dinasihatin Aisyah. Aisyah ini putrinya Abu Bakar. Dimarah-marahin sama siapa? Umar bin Khattab. Akhirnya Aisyah masih kecil, sami'na wa ta'na. Sampai terakhir masuk ke rumah Ummu Salamah. Ummu Salamah nih udah tua. Dimarah-marahin sama siapa? Umar. Akhirnya Ummu Salamah ngomong, apakah engkau wahai Umar melihat saya salah? Kalau ternyata saya salah, harusnya yang nasihatin kami bukan engkau, tapi siapa? Rasul nggak marahin kami. Kenapa kau marah? Wa innahu adzina lana dzalik. Dan ternyata Nabi biarkan kami seperti itu. Masya Allah. Jadi Pak, apa kata Umar? Umar akhirnya mengatakan, lau ma dakhaltu 'alaiha. Seandainya aku nggak nasihatin Ummu Salamah. Nyesal. Kenapa? Dibalas apa? Dibalas marah. Antum tahu Pak apa faedahnya? Nabi selesaikan dengan cara diam. Jadi ada tipikal Pak, tipikal yang harus kita punya, leader ya, pemimpin. Leader itu, pemimpin itu Pak, leadership itu dipelajari. Dia itu tegas, A B B tapi lembut. Nggak bisa digoyang dia. Tapi A ya A, B ya B, salah bener. Harusnya tipikal kita tuh kayak gitu. Tapi kalau antum hobi teriak depan istri Pak, habis wibawa kita. Kayak gitu mau poligami? Nggak bisa Pak. Percaya sama anda, nggak akan bisa. Antum lihat Pak, yang rata-rata mereka nikah lagi itu karena kalem mereka. Antum lihat ustadz kita, nggak pernah marah, kalem aja. Tapi istrinya berapa? 3. Itu leader itu pemimpin. Tapi kita yang hobinya marah. Makanya Pak, singa itu nggak akan pernah marahin kelinci. Pernah singa ngaung di kelinci? Nggak pernah. Antum coba cek Pak, video singa jantan ngaung depan singa betina, nggak akan ada. Kebalikannya, singa betina ngaung depan singa jantan. Terus gimana? Diamin aja. Antum harus ada sikap itu Pak, diamin aja. Kalau anak istri udah mulai tang Pak, antum keluar beli coklat, kasih dek hadiah. Diem cerewetannya, diem. Tapi dia nggak bisa rubah pola kita, nggak bisa. Istri nggak boleh ngubah apa? Pola suami. Tapi kasih hadiah, fadhal. Akhirnya lupa lagi dia. Nah kalau coklat kemahalan ada caranya. Anak waktu itu ini lumayan juga coklatnya ya kan. Akhirnya anak coba ganti ciki. Pas anak kasih ciki,
Senyum istri ana, Masya Allah, rupanya modalnya lebih murah apa? Ciki, Masya Allah. Nggak usah beli apa? Coklat. Dan antum lebih tahu tentang istri antum. Balil insanu ala nafsihi basirah. Seorang tuh lebih tahu tentang karakter dia dan orang-orang terdekat dia. Coba cek, Pak, apa yang dia senangi. Jadi seperti itu. Jadi insya Allah, Pak, jadi jangan dibawa karakter. Kalau Allah berikan kita istri yang sudah Masya Allah, sudah banyak keutamaannya, antum jangan bawa pola istri ke dalam diri kita. Makanya ada namanya sikap tajahul taghaful, pura-pura nggak tahu, pura-pura lalai gitu loh. Kayak kita tuh nggak perhatiin keburukan istri, sudah. Yang penting kita nasihatin, udah. Antum bentak anak, Pak, bentak istri, wibawa kita yang jatuh. Anak itu bakal ngelawan. Tengoklah, Pak, betapa banyak anak-anak sekarang pemuda bentak bapaknya. Dulu dibentak-bentak dia ketika kecil. Pola itu terbentuk dan dia nggak menghargai bapaknya. Dan anak punya abah, walillahilhamdu wal minnah. Itu abah anak itu nggak pernah bentak anak sedikit pun, nggak pernah. Tapi kita nggak bisa berubah pola abah kita. Abah anak itu marah itu, Pak. Itu mentok-mentoknya ngambil tangan beliau sendiri atau pakai pena aja, itu dipukul. Nak, jangan diulangi. Udah. Coba emak-emak zaman sekarang, Masya Allah, dijiwit, dicubit, dipelintir itu. Pokoknya sampai sakit-sakitnya. Nggak kayak gitu kita didik, Pak. Nanti lama-lama rumah tangga kita akan hancur. Rumah tangga akan apa? Hancur. Nikmat Allah ini Allah kasih untuk kita, bisa nggak kita jaga? Allah tinggikan kita dengan adanya apa? Pasangan. Wallahu alam bisawab. Jadi ala kulli di sini jangan sampai kita itu posisinya memzalimi apa? Pasangan kita. Wallahu alam. Tapi ini udah lewat 2 jam 9 lewat 10. Ana nggak usah tanya jawab, Pak, ya. Ana cukupkan sampai sini. Ana belum istirahat soalnya. Ana astaghfirukum, ana minta maaf ke antum semua. Mungkin tapi kayaknya udah lumayan 1 jam lewat juga kita tadi kan dijijian kan, insyaallah. Jadi anak cukupkan sampai sini. InsyaAllah besok masih ada subuh di masjid Imam Syafi'i, insyaallah masjid Imam Syafi'i. Jadi Pak, tolong nikmat yang Allah kasih tadi anak bahas cuma 3, ilmu, harta, sama pasangan. Ini Allah tinggikan kita, dengan adanya itu semua tolong dijaga. Jangan sampai disia-siakan, Pak. Tolong dijaga. Mudah-mudahan Allah SWT berkah hidup kita. Yang benar datangnya mutlak dari Allah Azza wa Jalla, dan yang salah datang dari anak pribadi dan syaitan, dan anak berlindung dari kesalahan tersebut. Kalau ada salah kata, anak mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.